Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo dari Prodi Informatika B semester 3 Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah 12 Jombang. Saya di sini akan menjelaskan apa itu peran teknologi informasi dalam demokrasi. Materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada pengertian demokrasi, kedua ada jenis-jenis demokrasi, yang ketiga ada ciri-ciri demokrasi, dan yang keempat ada peran teknologi dalam demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokrasia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama di sini menurut Aristoteles, demokrasi ialah kebebasan karena hanya melalui kebebasan warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang kedua ada menurut Haji Hariso Sohe, suatu bentuk pemerintahan rakyat karena kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan dan mengatur melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Yang kedua, apa saja jenis demokrasi? Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. Jenis-jenis demokrasi, yang pertama ada demokrasi langsung, yang berarti demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam permusyawaratan serta menentukan arah kebijakan umum dari negara dan undang-undang. Yang kedua ada demokrasi tak langsung, yang berarti merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Yang ketiga ada demokrasi liberal, yaitu merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Dan yang ketiga, apa saja ciri-ciri demokrasi? Dari artikel yang berjudul Demokrasi Indonesia, ada beberapa ciri dari demokrasi. Yang pertama ada perwakilan, yaitu mengatur negara dan rakyatnya akan diwakilkan oleh seseorang. Yang kedua ada konstitusional, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan rakyat akan ditulis dalam konstitusional. Yang keempat ada pemilihan, kegiatan untuk memilih pihak dalam pemerintah. Yang keempat ada kekuasaan, yaitu adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Yang keempat ada kepartaian, yaitu media atau sarana untuk melakukan demokrasi. Selanjutnya ada apa peran teknologi informasi dalam demokrasi. Pada bentuk teknologi elektronik, kampanye sering muncul pada televisi dan juga pada radio. Kehadiran teknologi dirasakan sudah sangat mempermudah partai untuk memberikan program atau kampanyenya. Teknologi informasi ini diharapkan dapat menyemarakan dan meninggikan partisipasi rakyat dalam aktivitas demokrasi dan diharapkan tidak digunakan untuk menghina
dan saling menjatuhkan lawan politik. Adapun dampak positif teknologi informasi pada demokrasi. Yang pertama layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Yang ketiga, lenyapnya birokrasi yang menjadi penghambat masyarakat. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat akan mudah diakses. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif teknologi informasi pada demokrasi, yaitu rawan terjadinya kejahatan karena setiap orang bisa mengakses website pemerintah, dan yang lebih dikhawatirkan lagi yaitu bocornya data pemerintah kepada publik dan masyarakat luar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.